Salam Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah menjadi utusan Tuhan. Bahan renungan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-14. Dalam sabda Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus mengutus 70 orang muridnya ke berbagai tempat untuk mewartakan kabar gembira. Tujuannya tidak lain adalah supaya semakin banyak orang mengenal Yesus, percaya kepadanya, dan mengalami keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sebenarnya dalam Injil ada dua cerita yang mengisahkan Yesus mengutus para muridnya. Kisah yang pertama adalah Yesus mengutus 12 orang muridnya ke berbagai tempat mewartakan kabar gembira itu, dan nama mereka disebutkan dan kita kenal, antara lain Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan sebagainya. Kisah yang kedua yaitu yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu Yesus mengutus 70 orang muridnya. Dan ke-70 orang muridnya itu tidak disebutkan namanya. Nampaknya di sini penginjil mau mengatakan kepada kita bahwa 70 orang murid yang tidak disebutkan namanya itu adalah sebenarnya mengarah kepada kita semua. Dan artinya ialah berkat sakramen inisiasi atau sakramen dasar dalam gereja, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Kita semua dipanggil dan diutus untuk ikut ambil bagian dalam 3 tugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Dan inilah konsekuensi dari imamat umum yang kita terima itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian juga menjadi penting ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang utusan. Pertama adalah menjadi utusan harus memiliki mentalitas yang kuat. Karena dalam tugas perutusan itu ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Ada kadangkala diterima dan kadangkala pewartaan kita juga ditolak. Dan persis seperti dikatakan, kita diutus bagaikan ke tengah-tengah serigala. Artinya di sini menunjukkan bahwa dalam tugas perutusan yang kita lakukan ada tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan seseorang yang mempunyai mentalitas yang kuat dan sabar menanggung segala risiko yang dialami. Hal yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang utusan, yaitu bahwa seorang utusan harus mempunyai iman yang kuat akan penyelenggaraan ilahi di dalam menjalankan tugas dan karyanya itu. Artinya seorang utusan harus mempercayai nasibnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan dalam tugas pelayanan yang dilakukan. Maka di sini menjadi penting seseorang yang jadi utusan Allah memiliki iman yang kuat akan penyelenggaraan ilahi terjadi di dalam kehidupan mereka. Hal penting yang ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang utusan Tuhan, yaitu bahwa yang diwartakan dalam tugas perutusan itu adalah damai sejahtera. Dan memang kita diajak untuk mengatakan kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Allah, dan kita sendiri harus menjadi seorang pembawa damai. Sehingga demikian maka damai itulah yang menjadi perwujudan nyata kerjaan Allah di dunia ini. Itulah ketiga hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang utusan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus kita harus menyadari bahwa kita ini adalah utusan Tuhan.
Dan untuk menjadi utusan Tuhan, kita mesti mempunyai iman yang kuat, yang tangguh, karena yang kita hadapi adalah sungguh menantang. Seperti dikatakan tadi, kita diutus ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga berkat imamat umum yang telah kita terima ketika kita menerima sakramen gereja, maka kita diajak untuk semakin berani menjalankan tugas perutusan kita, dan tetap setia dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin.